Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lutfi Raditya Syari dan saudara saya Ahmad Rifai serta Najwa Hidayati. Di sini kami akan membahas yaitu dengan judul analisis butir soal latihan pada buku ajar Bahasa Arab kelas 12 Madrasah Aliyah semester 1. Langsung saja yang pertama pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran yang berfokus pada keterampilan berbahasa, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Adapun pembelajaran bahasa Arab di madrasah juga tersebut al-maharah al-lughawiyah. Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, maka yang termasuk keterampilan reseptif yaitu keterampilan istima dan qiraah, dan keterampilan produktif yaitu keterampilan kalam dan kitabah. Dalam pembelajaran bahasa Arab melibatkan keterampilan. Yang pertama, keterampilan mendengar, maharah al-istima. Istima merupakan kumpulan fitur suara yang terdapat dalam mufradat. Keterampilan istima mengarah kepada keterampilan mendengarkan tanpa kehilangan konteks. Mendengarkan adalah keterampilan yang pertama kali dilakukan orang ketika mempelajari suatu bahasa. Mendengarkan dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat kesulitan yang dialami seorang saat belajar suatu bahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara, maharah al-kalam. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan terpenting dalam berbahasa. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kata kalimat yang benar. Selain dari aspek mahara lainnya, juga diperiksa dari sistem tata bahasa dan sistem fonetik. Yang ketiga, keterampilan membaca, mahara al-qiraah. Keterampilan membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa dan kegiatan latihan dilakukan oleh pelatihan keterampilan berbicara. Kemampuan ini mengenali dan memahami isi materi yang tertulis, melafalkannya dan mencernanya. Kemampuan membaca sebuah teks berbahasa Arab sangat tergantung pada kemampuan pembaca dalam memahami kawaid dan tata bahasa Arab. Yang keempat, keterampilan menulis maharah al-kitabah. Seperti halnya keterampilan berbicara, menulis pada dasarnya adalah kegiatan yang produktif dan ekspresif. Namun berbicara lebih dominan dibandingkan menulis. Dalam aktivitas sehari-hari, kebanyakan aktivitas percakapan bersifat spontan dan yang diprioritaskan adalah menyampaikan pesan kepada lawan bicara sehingga aspek gramatikal kurang mendapat perhatian. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Ahmad Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dan materi bahasa Arab untuk jenjang madrasah aliyah. Adapun mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Satu, mengembangkan keterampilan komunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan, yaitu mencakup empat keterampilan berbahasanya: mendengarkan, istima, berbicara yaitu kalam, membaca yaitu qiraah, dan menulis yaitu kitabah. Dua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa asing yang merupakan sarana pembelajaran utama, khususnya dalam mempelajari sumber-sumber ajaran Islam. Tiga, memperdalam pemahaman tentang hubungan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan mempunyai wawasan lintas budaya dan terlibat dengan beragam budaya. Adapun materi yang dibahas dalam buku ajar yaitu diteliti satu, semester 1, Ar-Riyadah Ar-Sya'rabi. Semester 2 yaitu Ad-Dirasah Al-Jami'ah. Analisis analisis butir soal pada buku ajar bahasa Arab kelas 12 Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu keterampilan mendengar terdiri dari dua variasi soal. Yang kedua, keterampilan berbicara terdiri dari dua varian soal. Yang ketiga, keterampilan membaca terdiri dari dua varian soal. Yang keempat, gramatika terdiri dari satu varian soal. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah keterampilan menulis terdiri dari dua varian soal. Satu, varian instrumen soal. Dalam buku ajaran ini berisi beberapa instrumen soal latihan untuk setiap keterampilan. Berikut paparan mengenai model instrumen soal tersebut. A. Keterampilan mendengar maharah istima.
Dalam keterampilan mendengar terdapat dua macam varian soal, yaitu mendengar percakapan yang diperdengarkan oleh guru dan menjawab soal tersebut dengan sesuai dengan perintahnya. Yang B, keterampilan berbicara mahal al-kalam. Dalam keterampilan berbicara terdapat dua macam varian soal, yaitu yang pertama saling tukar tanya dan tanya dengan rekan, kedua berbicara tentang topik sudah ditentukan di depan rekan-rekan berikut latihan soal. Yang ketiga, keterampilan membaca marah al-qiraah. Dalam keterampilan membaca terdapat dua macam varian soal, yaitu yang pertama memberikan tanda short, yaitu benar apabila salah diberikan tanda kok. Kemudian jika salah mereka dibenarkan sesuai dengan teks bacaannya. Kedua, menjawab pertanyaan dengan menjawab dengan jawaban yang tepat sesuai dengan teks bacaan. Berikut latihan soalnya. Yang D, gramatika at-tarkib. Dalam gramatika bahasa Arab terdapat satu macam varian soal, yaitu mengubah kata kerja fi'il menjadi isim tafdil. Berikut latihan soalnya. Yang C, keterampilan menulis, yaitu menghafal kitabah. Dalam keterampilan menulis terdapat dua macam varian soal, yaitu yang pertama menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Kedua, memberikan pendapat mengenai syair Arab. Berikut latihan soalnya. Yang kedua akan ketepatan instrumen soal dan tujuan pembelajaran. Dalam buku ini menguraikan mengenai indikator pencapaian untuk setiap pembelajaran keterampilan bahasa. Untuk pemaparan tujuan pembelajarannya dapat dilihat pada tabel berikut. Istima untuk memastikan siswa memahami secara menyeluruh isi percakapan yang didengarkan, mampu menganalisis informasi dengan cermat dan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang mereka dengar. Al-kalam, yaitu marah percakapan. Untuk melatih keterampilan berbicara siswa dalam berkomunikasi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang selanjutnya ialah qiraah, yaitu marah membaca. Untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca teks dengan benar dan tepat serta memperdalam pemahaman mereka terhadap keseluruhan teks bacaan. Selanjutnya, tertib untuk memperluas pemahaman siswa tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Yang terakhir yaitu al-kitabah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun kata-kata secara tepat dan benar, mampu membangun kalimat struktur yang benar dan menyampaikan pesan dengan jelas. Dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan mengekspresikan ide-ide, dapat melibatkan pemahaman mereka terhadap budaya, nilai, dan keindahan sastra Arab, dan untuk berpikir kreatif dan menyusun kalimat. Berdasarkan penelitian mengamati bahwa tujuan pembelajaran setiap keterampilan bahasa pada Mahara Istima yang memiliki tujuan pembelajaran, yaitu untuk memastikan siswa memahami secara menyeluruh isi percakapan yang didengarkan, mampu menganalisis informasi yang cermat, dan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang mereka dengar. Sesuai dengan latihan soal yang pertama, karena soal yang disajikan berupa memilih antara benar atau salah, yang mana itu bisa melatih peserta didik dalam memahami isi percakapannya dari materi yang disajikan melalui audio. Pada latihan soal kedua juga sesuai, karena soal yang disajikan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengasah kemampuan berpikirnya melalui informasi yang sudah didengarkannya. Sekian dari saya, akan melanjutkan dari saudari Nadia Hidayat. Baik, terima kasih. Izin menyambungkan selanjutnya pada Mahara Kalam. Jika dilihat dari tujuan pembelajarannya, yaitu untuk melatih keterampilan berbicara siswa dalam berkomunikasi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka, sesuai dengan menurut kami sesuai dengan latihan soal yang pertama, karena membantu peserta didik untuk terbiasa dalam berkomunikasi sehari-hari dan juga memperkaya kosakatanya. Untuk soal yang kedua juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya, karena peserta didik dapat mempraktikkan kemampuan berbicaranya di hadapan rekannya atau orang lain. Selanjutnya pada Maharah Qiraah, jauh dari tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan
keterampilan siswa dalam membaca teks bacaan dengan benar dan tepat, serta memperdalam pemahaman mereka terhadap keseluruhan teks bacaan. Menurut hasil dari analisis kami bahwa soal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajarannya pada latihan soal yang pertama. Dapat membantu peserta didik untuk melatih kemampuan membacanya, kemudian dapat menentukan apakah pernyataan pada soal tersebut benar atau salah sesuai dengan perintahnya. Pada soal yang kedua, juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya karena membantu peserta didik dalam memperluas pemahaman kosakata dan tata bahasanya, sehingga meningkatkan kemampuan membaca serta secara menyeluruh. Selanjutnya, pada pembelajaran tarkib yang memiliki tujuan pembelajaran yaitu untuk memperluas pemahaman siswa tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan latihan soalnya, karena peserta didik mampu merubah kalimat dari fi'il ke isim tafdil. Hal ini agar peserta didik bisa mengikuti aturan tarkib dan menstrukturkannya. Yang terakhir yaitu maharah kitabah. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun kata-kata secara tepat dan benar, mampu membangun kalimat dengan struktur yang benar dan menyampaikan pesan dengan jelas, dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan mengekspresikan ide-ide, dapat melibatkan pemahaman mereka terhadap budaya, nilai, dan keindahan sastra Arab. Dan untuk berpikir kreatif, dan menyusun kalimat sesuai dengan latihan soal yang pertama. Karena peserta didik menjadi bisa menyusun dan memahami arti dari kalimat tersebut. Pada latihan soal yang kedua juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya karena menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dalam berbahasa Arab dengan memahami syair Arab, kemudian dapat meningkatkan pemahaman tentang bahasa, tata bahasa, dan gaya bahasa Arab. Selanjutnya itu kesesuaian instrumen soal dengan tujuan pembelajaran. Ditinjau dari kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan latihan-latihan soal. Yang pertama pada maharah istima, latihan soal yang pertama dan kedua itu menurut kami sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya pada maharah kalam, latihan soal yang pertama dan kedua juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada maharah qiraah, latihan soal yang pertama dan kedua juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pada tarkib, latihan yang pertama juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Lalu yang terakhir yaitu maharah kitabah. Untuk soal yang pertama dan kedua, menurut kami sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kesesuaian muatan soal dengan materi. Nah, di dalam buku ajar yang kami teliti ini, hanya memuat materi pada keterampilan membaca tarkib dan menulis. Pada buku ajar ini tidak memuat materi tentang keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Nah, jadi di tarkib itu kami merasa bahwa materi yang disajikan itu kurang tepat dan kurang sesuai pada instrumen soal karena peserta didik diperintahkan untuk mengubah fi'il madhi ke isim tafdil pada perintah soal yang sudah disajikan. Sedangkan pada materi di tarkibnya yaitu tentang isim tafdil itu belum memuat bagaimana cara mengubah fi'il madhi ke isim tafdil. Jadi mungkin itu yang menjadi menurut kami kurang tepat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.